Oke. Yang bisa respon siapa nih? Susan mungkin? Maaf, Pak, maaf, Prof masih di jalan sebentar, Prof. Oke. Siapa nih yang mungkin bisa jelasin? Hmm, Nia udah hadir? Nia nggak kelihatan ya? Atau Angie? Mas, Mas Julian juga bisa, Mas Julian, Mas Julian. Ya, gimana? Ah, Oh ini. kelompoknya sama, Pak. Iya, 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 iya. Iya. Oke, mungkin Jillian brief aja. Saya agak tertarik tadi lihat ada Hmm. teknologi, tapi eh, diterapkan di TNI ya. iya. Untuk yang permasalahan yang tugas kemarinnya, Pak. Iya, mungkin eh, produk atau layanan yang mau ditawarkan persisnya apa ya? Siap. Tidak usah dibuka ya, Pak. Langsung sampaikan aja, Pak ya. Sampaikan aja, brief aja. Siap. Izin Pak, sebelumnya kami ini ada dua ya, Pak. Yang pertama kan, kalau di TNI itu hal yang tabu ya, Pak. Kalau curhat-curhatan itu hal yang tabu, Pak. Kalau di Mhm. militer sendiri. Contoh misalnya saya ada permasalahan keluarga atau permasalahan dalam kedinasan, saya bercerita mungkin kepada rekan atau ke adik-adik, Hmm. itu kayaknya hal yang tabu ya, Pak. Padahal memang itu benar, sering ada yang seperti itu, tapi cenderung di antara kita yang bawahan-bawahan itu cenderung lebih tertutup kalau sama pimpinannya. Apalagi kalau pimpinannya galak ya, Pak. Siap, lebih cenderung seperti itu. Jadi kadang anggota itu mungkin menyampaikan keluh kesah atau apapun itu lebih cenderung dipendam sendiri atau cari pelarian. Kadang ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatifnya itu jatuhnya ya dia kabur atau dia judi atau Mhm. tindakan-tindakan kriminal lah Pak. Nah, kalau misalnya jatuh ke positifnya dia lebih cenderung ke olahraga. Biasanya seperti itu Pak. Nah, salah satu yang saya tawarkan di sini di dalam teknologinya mungkin bisa saya tahu apa menyarankan lah ke pimpinan-pimpinan itu mungkin buat salah satu aplikasi eh, untuk menilai hal-hal itu dan aplikasi itu dimonitor sama pimpinan. Jadi pimpinan tidak usah bertanya lah apa yang ada keluh kesah di situ. Misalnya kalau ada keluh kesah dia sampaikan aja di situ. Dia dalam Mhm. aplikasi itu. Tapi sifatnya bukan bukan global, Pak, bukan bukan resmi di dalam Play Store atau di apa Apple Store, iStore, tidak. Jadi Mhm. internal kita jadi hanya menggunakan apa ya, layanan intranet kita lah, intranet di militer sendiri. Itu yang usulan di teknologinya, Pak. Tapi kalau yang hanya di sosialnya saja, kalau di Akademi Militer sendiri di Akmil itu Mhm. ada namanya keluarga asuh, Pak. Di Akmil nih, di lingkungan perwira. Ada sistem keluarga asuh dan itu resmi kita punya sertifikat ada sertifikat dari instansi di dalam Akmilnya sendiri Angkatan Darat itu ada sistem keluarga asuh sendiri terpisah kemudian untuk di Akademi TNI juga ada juga sistem keluarga asuh juga nah Keluarga maksudnya asuh, mekanismenya kayak apa dan siapa yang jadi pengasuhnya? antara sesama sesama rating ada kemudian ada Oh. senior ada junior ada dan itu berlaku seterusnya Pak kayak misalnya contoh dalam keluarga asuh saya di dalam akademi militer itu namanya Hmm. Agni Sastra jadi kami punya himpunan sendiri dari mulai senior-senior AMN sampai sekarang itu masih aktif kita suka Hmm. bertukar cerita misalnya ada permasalahan kita bisa komunikasi di situ tapi itu hanya internal perwira belum pernah diterapkan di anggota secara resmi. Nah, jadi Mhm. yang saya sarankan mungkin dibuatlah sistem keluarga asuh itu untuk anggota, tapi resmi. Nah, salah satunya situ ada perwiranya juga di situ, ada senior seniornya. Jadi hubungan senior juniornya itu dalam bentuk kekeluargaan, bukan yang ya mohon maaf Pak, yang umum sekarang kan jatuhnya nanti kekerasan kalau senior junior itu seperti itu Pak. Hmm. Yang ditawarkan dari kelompok kami Pak. Oke, oke. Oh, menarik ya. Bahkan bahkan relate dengan materi sesi 5 ini kayaknya. Eh, saya lagi saya tadi sambil lihat karena saya pernah baca bukunya dulu. Itu studi di
Penn State University. Tapi udah agak lama ini tadi saya coba search sambil dengar Julian. Nah, malah ada yang lebih baru nih. Saya share di chat. Siap. Tapi ini yang saya share saya belum membaca. Nah, tadi yang saya sampaikan itu project terkenal banget dulu di Penn State University itu, fakultas psikologinya ya, sekolah psikologinya. Itu riset tentang resilience di Navy, di Angkatan Laut. Tapi ini kemudian mereka mereka kembangkan program di sana. Eh, itu tahun-tahun Kalau 2000-an. ya Pak, kalau secara garis besar Pak, militer kita sama militer luar luar itu di unsur pemaksaan sih Pak, kalau menurut kami Pak, Di unsur, pemaksaan Pak. maksudnya gimana? Ya, kalau di militer luar ini untuk relationsnya ini dia dari dasar dirinya sendiri Pak. Hmm, Contoh dalam pendidikan Navy SEAL, dia diperkenankan untuk menyatakan dirinya menyerah. Apabila misalnya dia hmm, mengikuti pendidikan, dia hmm, menurut dia sudah tidak mampu, dia bisa bunyikan lonceng tuh kalau di Navy SEAL. Bunyikan lonceng, dia menyatakan dirinya menyerah. Dan itu hmm, hal yang wajar di mereka. Tapi untuk saya sendiri, dari kita sendiri, dari Kopassus, kalau menyatakan diri kita menyerah itu sama dengan mati. hmm. Jadi hal yang tabu kalau kita menyatakan diri kita menyerah dalam pendidikan. Makanya Ya. direkam ya Pak. Bentar. Oke, ya, ya menarik juga ya dilihat hubungannya dan itu tadi alat membantu untuk membalance ya, balance dan juga memfasilitasi ada apa fitur yang bisa memfasilitasi dan kemungkinan bisa membantu kesehatan mental yang akhirnya juga atau resilience yang akhirnya menghasilkan kesehatan mental. Ya, saya nggak tahu sih ini yang link saya share karena saya belum baca, tapi dulu memang ada yang tadi saya bilang itu beberapa peneliti dari Penn State itu justru mempelajari dan dapat mendevelop program itu dari US Navy yang terkait sama resilience-nya. Oke, dan nanti eh, bisa kita kaitkan juga ya dengan materinya. Julia, terima kasih. Mungkin kita bisa langsung masuk aja kalau gitu. Siap. Tadi Terima kasih Pak Jin Pak. eh, saya lihat, tadinya saya berpikir itu apa lebih ke teknologinya karena baru saya lihat sekilas. Tapi kelihatannya relate dengan materi sesi 5 ini ya. Sududin mungkin bisa lihat hubungannya itu. Kenapa tadi saya bilang kelihatannya berhubungan dengan materi sesi 5 ini. Iya Pak, kalau sekilas sih Pak, saya baru baru download nih Pak yang Bapak materi kasih. Ada tulisan Bapak ya Pak ya terkait resiliensi. Nah ini saya belum selesai baca sih Pak. Oh, belum selesai baca ya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang udah baca bisa lihat itu ada hubungan materinya dengan tadi diskusi dengan Julian tadi. Kalau Lisdianto yang udah sempat baca, Nanang, Mas Nanang, mungkin. Iya, ayo Pak. Izin Pak. Tadi sekilas sih Pak saya coba cari apa sedikit baca Pak terkait masalah ini Pak. Resiliensi ya Pak ya. Nah, Mhm. eh, poinnya itu yang tadi saya tangkap sih terkait dengan apa melihara emosi ya, emosi positif yang syukur atau harapan itu loh Pak. Terkait masalah ada ini kan saya lagi baca lagi sampai baca sampai habis nih Pak belum sampai habis. Tapi Mhm. poinnya adalah yaitu resiliensi itu suatu proyek panjang yang membutuhkan manajemen diri untuk yang konsisten Pak, yang praktek rutin yang memang menyara emosi Pak, gitu Pak. Oke, Dan melatih kognisi ya Pak ya untuk melihat suatu peluang dan potensi bangkit. Jadi bagaimana apa namanya tuh dari sesuatu yang sifatnya
adanya suatu kemampuan suatu individu atau komunitas untuk bangkit dan beradaptasi menghadapi suatu krisis-krisis, Pak. Benar nggak Pak ya kayak gitu ya Pak ya? Hmm. Oke, jadi ada beberapa keyword ya Iya tadi. Pak. Saya sih Kayak ambil keywordnya aja sih Pak tadi Pak. membantu beradaptasi itu juga Iya. satu tematik dari resilience. Kita eh, menyesuaikan ya, dan ada banyak elemen fleksibel di dalam eh, karakter yang namanya resilience. Walaupun di satu sisi juga ada keteguhan gitu ya, atau kegigihan itu, eh, istilahnya perseverance atau persistence. Dan tadi Julian juga tunjukin itu ya, kalau tentara itu harusnya nggak ada nyerahnya gitu. Di tadi at least tadi yang di Indonesia itu digambarkan ya. Tapi nanti kita dia eh, si kapasitas itu, pertama orang bisa beda-beda kapasitasnya, dan yang namanya kapasitas ya, pada akhirnya nanti ada batasnya juga gitu. Bisa aja challenge-nya itu, tantangan yang dihadapi itu bisa lebih besar dari kapasitas yang kita punya untuk ngatasinya gitu. Nah itu di titik itu mungkin memang akan banyak, tadi istilah Julian tuh, ya serem juga ya, bisa mati katanya tadi, atau ya pokoknya kalah gitu ya, kalah dengan tantangannya itu. Di bahan yang kita pelajari itu sangat dimungkinkan, karena resilience itu bicara tentang seberapa banyak kita punya modal untuk, atau kapasitas untuk mengatasi masalah, seberapa besar masalah yang kita hadapi itu. Setiap orang bisa beda, eh, situasi-situasi bisa beda ya, kayak tadi tentara ada dengan profesional di kantor gitu, itu, atau tentara yang ada di remote area, di peperangan, dengan mereka yang ada di perkotaan gitu. Itu mungkin bisa beda. Dan tadi, kalau berkaitan sama yang PEN Resilience Program itu, waktu mereka studi memang banyak ditemukan itu, apa namanya, tentara-tentara, apalagi yang pulang dari Irak itu ya. Waktu dulu itu, memang akhirnya banyak yang stres, dan kemudian kembali, ada kayak trauma ya, post traumatik. Jadi, dan kehidupan sosialnya akhirnya eh, nggak berlangsung dengan baik gitu. Oke, jadi Nanang tadi sebut itu fleksibel. Fleksibel itu satu ciri di dalam resilience juga. Oke, mungkin ada yang mau tambahin yang sempat baca lagi, Izin nambahin Prof. Mas Berman ya, Ya, silakan. kalau dari bacaan membangun resilience gitu ya, Prof ya, dari bacaan yang ditulis Prof tadi, Hmm, namanya resilience itu adalah kapasitas psikologis seseorang untuk bisa bertahan dan bisa mengatasi masalah untuk kemudian tumbuh kembali gitu ya Pak. Iya dok. hmm, hmm, Nah, di sini dibaca faktor yang nge-trigger itu sebenarnya kekuatan seseorang itu untuk menghadapi masalah itu adalah dari pikirannya sendiri gitu ya. Kalau misalkan pikirannya dia negatif ya pasti dia tidak tidak akan mencapai suatu resiliensi atau mampu bangkit kembali. Tapi hmm. kalau misalkan dia dipupuk dengan emosi positif atau segala sesuatu itu dihadapi secara positif, nah dia akan mampu mengarah ke sana. Contoh kecil yang dari tulisan Prof itu adalah satu filantropi yang menanya seorang gadis gitu ya, bahwa gadis itu salah satunya adalah contoh 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 yang paling kecil itu adalah katanya selalu bersyukur gitu ya. Nah, Hmm, pada hmm, hmm. ada ada percakapan seorang filantropi dengan seorang wanita pada saat itu disebutkan bahwa wanita itu katanya tidak tidak tahu apa yang harus disyukuri gitu. Nah, dari sisi filantropi itu menyebutkan bahwa coba bertahan napas selama 3 menit, apabila kamu bisa bernapas kembali, nah itulah rasa syukur yang ada. Seperti itu Prof yang saya sempat baca. Oke, jadi eh, ya disinggung Nanang tadi itu ada emosi ya, dan juga sebenarnya, waktu Barman tadi singgung kognisi itu, kalau teorinya psikologi bilang itu dua hal yang berbeda. Dan di artikel itu ditunjukin, untuk bisa jadi resilience orang bisa di dua jalur itu. Hmm. Pertama, lebih keterampilan kognitifnya. Jadi kalau itu dianggap sebagai satu skill ya,
itu bisa dipelajari gimana kita merespon, gimana lihat situasi. Uh, dan di dalam psikologi antara kognitif dengan emosi itu saling saling mempengaruhi, saling saling mempengaruhi. Jadi dua hal yang berbeda terjadinya di otak, tapi ada di bagian yang berbeda. uh, Mereka saling mempengaruhi. Jadi makanya satu orang kalau misalnya lagi panik, misalnya itu kognitifnya, daya analitisnya itu berkurang. Seperti kita juga kayak misalnya mau ujian gitu, kalau terburu-buru, kalau panik, waktunya udah hampir habis, soal masih banyak, itu kemungkinan kemungkinan kita nggak bisa malah akurat berpikirnya. Nah, tapi sebaliknya juga sama, kalau mikirnya buruk, eh, apa berpikir yang menakutkan, padahal faktanya nggak harus atau tidak terlalu menakutkan, seperti misalnya kita di atas panggung untuk apa public speaking gitu, itu orang bisa emosinya bisa terganggu gitu, jadi tambah khawatir, tambah cemas karena pikirannya yang giring dia ke sana. Jadi itu saling saling mempengaruhi, dan dalam hal resilience itu bisa didekati dengan dua hal itu. Jadi kognitifnya juga dilatih, tapi di saat yang sama eh, ada cara juga mengelola emosi. Jadi itu ditunjukkan di situ ya. Jadi dan yang tadi saya highlight di artikel, eh, ke rasa syukur ya, karena ya konon itu ya, paling simple, paling sederhana bisa menghasilkan eh, emosi positif yang bisa membantu kita di tengah apa menghadapi kesulitan. Oke, jadi itu tadi Barman masuk ke materi emosinya. Ada lagi kali yang lihat dari perspektif yang lain. Kalau Ahmad Ihsan, ini Ihsan kelompoknya Iya, malam Prof. Kelompok satu, Prof. satu ya. Oke, ayo, silakan Ihsan. Mungkin sempat baca. Oh, ini membahas mengenai resilience tulisan Prof ya? Ya, mungkin ada Bukan yang ada. tugas kami, Prof. Bukan, oke, oke. Iya, mungkin menambahkan sedikit aja, Prof. Kalau saya baca juga sekilas, bagaimana resilient itu bukan hanya bawaan dari hasil bawaan lahir gitu, Prof ya, kayak sifat asli manusia. Dia orang Jawa lebih resilience dibandingkan orang Medan misalkan. Tapi mungkin aja di sini dilihat dari tulisan Prof bahwasanya kemampuan resilient ini juga dapat dilatih dan dapat dikembangkan gitu, Prof, melalui eh, bagaimana si orang tersebut bisa mengelola pikiran, menenangkan emosinya juga, terus juga menumbuhkan berbagai rasa syukur dan dia bisa mengelola emosi positifnya seperti itu, Prof. Mhm. Nah, Oke. I- masih, Prof. Terima kasih ya Ahmad Ihsan. Ya, jadi juga ditunjukkan ada satu asumsi ya, eh, bahwa ada beberapa pihak yang anggap ini satu kapasitas yang kita sebenarnya dapat kelola, manageable gitu. Jadi ya kalau manageable artinya kita bisa kembangkan gitu. Kalau kita percaya dia itu memang benefit untuk kita, ya kalau orang 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 HR pingin pingin kuasai dan kembangkan ya. Jadi kalau untuk dirasa perlu untuk karyawan, harusnya itu bisa dikembangkan gitu. Jadi mungkin pada dasarnya dia punya sifat dasar yang nggak terlalu resilience, karena sebagian sifat dasar masih menentukan di sana, sama juga seperti karakter-karakter yang lain. Eh, tapi ada banyak cara orang udah temukan. Dan mungkin nanti bisa banyak alat-alat juga ya, tadi yang kayak Julian tunjukin itu memang saya rasa ada eh, kantor-kantor konsultan yang memang menawarkan tools-tools yang berupa teknologi yang membantu orang untuk eh, kesehatan mental dan juga resilience gitu ya. Oke, jadi itu asumsinya kalau benar resilience bisa, istilah psikologisnya itu malleable, jadi dia bukan sifat dasar, malleable, berubah-ubah. Dan itu make sense kalau kalau kita lihat salah satu komponennya itu adalah emosi ya. Emosi itu naturnya memang berubah-ubah.
Jadi ada kalanya eh, tinggi, ada kalanya sedang atau rendah gitu ya. Oke, jadi nah eh, mungkin Anda sekarang udah lihat hubungannya dengan inovasi. Kenapa kita harus eh, coba tinjau satu karakter ini dan dan ya kita kaitkan sama inovasi dan mungkin Anda lihat hubungannya. Ya, in fact nanti saya ingin Anda berkelompok untuk tunjukkan juga ya ke inovasi itu hubungannya kira-kira apa. Yang udah bisa lagi yang lain siapa nih? Kezia udah bisa ikut. Ya, halo Pak. Halo Kezia. Hubungannya sama inovasi ya Pak. Mm-mm. Contohnya mungkin kayak kita resiliensi terhadap kemarin kayak pandemi gitu ya Pak. Itu kan cara kita survive ya. Misalnya mungkin ada beberapa orang yang panik. Nah, di situ tuh kita dari segi misalnya di kerjaan ya. Ini menurut saya aja sih ya Pak. Contoh-contoh mengelola resiliensi jadi sebuah inovasi gitu. Jadi em, terciptalah ide-ide di mana semua serba digitalisasi karena resiliensi itu adalah cara kita mengelola emosi untuk bisa survive gitu, Pak. Jadi kita Mhm. menemukan problem solving dari setiap masalah yang misalnya kalau kayak dulu kan lockdown kita nggak bisa mobile gitu ya, Pak. Makanya apa terbentuklah ide-ide itu gitu untuk digitalisasi ya kayak Zoom, meeting Mhm. dari Zoom, terus kemudian semua serba digital kayak gitu. Mungkin contohnya seperti itu ya, Pak. Hmm. Oke, oke. Ya, kelihatan ada hubungannya, tapi yang mau dilihat bukan hasilnya tadi seperti ada digitalisasi ya, Eh, tapi lebih di prosesnya. Kenapa di tengah kondisi yang sulit tuh ternyata ada orang yang masih aware dan masih bisa nyari ide Problem ide solvingnya. baru gitu ya, dan bisa solve the problem ya. Jadi Yes, eh, betul Pak. bukan. Ya, kebetulan itu hasilnya salah satunya adalah misalnya digitalisasi gitu. Tapi yang mau ditunjukin di prosesnya itu eh, nggak semua orang itu panik misalnya atau kehilangan ide atau kehilangan harapan gitu. Jadi sebagian orang malah ya mungkin itu karena resilience-nya, bisa jadi itu karena resilience-nya. Jadi kelihatan tadi resilience memfasilitasi ya, istilahnya memfasilitasi satu tahapan di dalam inovasi yang disebut dengan idea generation gitu. Jadi, nah kayak gitu tesisnya ya. Jadi kenapa kita coba dalamin dan pingin dibahas, oh kayaknya memang inovator butuh ini ya, supaya dia uh, bisa ngatasi tantangan. Jadi tantangan itu jadi tema di sesi ini dan nanti ada diharapkan ingat lagi diskusi kita tentang tahapan dan setiap tahapan itu memiliki tantangannya sendiri gitu. Dan bagaimana si karakter resilience itu bisa memfasilitasi seperti tadi case-nya uh, bisa menghasilkan ide untuk uh, digitalisasi ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira ininya arahnya. Jadi kita nanti diskusi. Tadi kita sebagian sudah lakukan untuk memahami apa itu resilience, kapasitas resilience, Pak, dan tapi sorry Pak, eh, boleh tanya sedikit ya Pak? oh ya silakan. Ya, nyambung tadi dengan apa yang Bapak sampaikan terkait resilience itu Pak. Nah, saya sempat baca Pak buku yang simpel sih Pak buku itu Pak ya. Namanya The Power of Kepepet Pak, judulnya Pak. Nah, Ya, di situ itu singkat padat tapi yang tadi Bapak sampaikan itu ngena gitu loh Pak. Bagaimana ketika seseorang itu dalam kondisi terdesak atau dalam suatu yang terjepit gitu, akhirnya otaknya dia malah makin berkembang sehingga menciptakan suatu inovasi yang baru gitu loh Pak. Apakah itu bisa dibilang seperti itu ya Pak ya? Karena memang ketika seseorang itu sudah terdesak maka kayaknya kayak ada sesuatu doa yang diucapkan dan dia mau keluar dari himpitan itu gitu loh Pak. Sehingga oke. terbentuklah sesuatu yang tadi Bapak sampaikan adalah ini nyambung Pak ya sama yang Bapak sampaikan kemarin design thinking ya Pak ya. Kemarin saya juga sekilas dengar dari Pak Jonan Pak.
Pak Jonan, Hmm, hmm, Ignatius Jonan, Pak. Nah, ini nyambung juga kemarin terkait dengan apa yang dibicarakan sama beliau terhadap critical thinking, Pak. Gitu. hmm. Nah, bagaimana seorang itu ketika dalam sesuatu dia terdesak, baru bangkit kayak semacam ada apa ya, ada membangunkan macan tidur di dalam otaknya dia gitu, Pak, atau dalam dirinya dia. Benar nggak sih, Pak, seperti itu, Pak? Oke, oke. Mungkin ada teman lain ada pendapat dari Nanang mengaitkan sama apa namanya istilah the power of kepepet. Eh, itu ada bukunya ya? Saya belum baca Ada, buku Pak. Buku sebenarnya itu buku entrepreneur sih, Pak. entrepreneur ya. Iya, Pak, buku entrepreneur yang dulu sempat saya baca juga sih. Hmm. Oke, mungkin teman lain ada yang mau respon itu tadi Eh, tanggapan. mencoba merespon Pak. Nah, silakan Mas. Nah, tadi maaf Pak, baca bukunya telat Pak. Jadi kalau saya coba mengaitkan Pak, jadi kan tadi di mana resilience itu adalah seberapa banyak kita punya modal, entah itu secara kognitif maupun secara emosional untuk menghadapi masalah kita yang besar gitu kan Pak. Nah, Hmm, the hmm, power of kepepet ini sebenarnya yang dikaitkan dengan resilience ini berarti dia bisa mengatasi kepepet tadi tekanan entah itu deadline atau target gitu ya. Dia punya modal entah itu secara psikis maupun secara kognitif yang baik sehingga bisa mengkonversi tantangan itu menjadi goal gitu Pak. hmm, hmm, Jadi nggak hanya karena keberuntungan, karena ada kegigihan dia juga. Karena hmm, ketika hmm. kepepet dia nggak nyerah gitu Pak, sehingga Oke. ada jalan. Kalau dia nyerah di tengah jalan ya pasti dia nggak menemukan jalannya gitu sih Pak. Kalau Hmm, saya hmm. melihat. Oke, agak beda nih yang Mas Sududin sama Mas Nanang. Jadi eh, eh, luaran yang dihasilkan itu bukan karena kepepetnya, itu Mas Sududin bilang. Sebenarnya kepepetnya benar-benar kepepet, tapi satu orang bisa bisa ada di kondisi yang nggak tertekan karena ada ya memang di dalam teorinya itu si resilience-nya inilah yang bikin dia punya kayak buffer ya. Jadi si orang ini nggak seperti orang lain yang merasa terdesak atau tertekan. Dan sebagian orang karena tertekan mereka merasa nggak ada harapan dan itu satu kondisi yang memang apa perlu dihindari ya. Jadi orang apalagi dia mengalami masalah berkali-kali tadi seperti case-nya Julian itu bisa aja seperti itu gitu. Ya jadi Mas Rudin coba jelasin eh, hasil yang baik yang diperoleh bukan karena kepepetnya, tapi lebih karena satu orang punya kapasitas resilience yang eh, buffering si tekanan itu ya, dan dia mungkin bisa tetap calm dan mungkin di tengah ketenangan itulah eh, nggak nggak menghilangkan opsi-opsinya dan kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu ya. Tapi memang ada benarnya juga itu yang hal yang negatif, emosi negatif itu bukan berarti melulu merugikan gitu ya. Walaupun secara natural itu eh, kalau nggak salah di artikel itu juga ada ya, atau nggak ada. Saya juga udah lupa. Ada istilah destruktif. Jadi emosi negatif itu ada kecenderungan destruktif. Tapi bukan berarti dia harus dinolin dan faktanya kita manusia nggak bisa nggak ngerasakan hal yang negatif gitu. Tapi lebih kayak ada di ukuran yang tepat dan makanya ada istilah mengelola ya, mengelola emosi. Jadi itu bukan berarti mengabaikan atau misalnya kita 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 wajar kalau kita marah gitu. Tapi tapi atau kesel, tapi lebih hanya untuk sebagai tanda atau mungkin sebagai bahan untuk tadi mungkin misalnya berjuang gitu ya kayak orang ya kalau student misalnya mencapai IP yang diharapkan atau ada yang nggak lulus gitu kan itu kita ada fears-nya kan ada kesel ada fears itu kayak eh nggak bisa gini lagi nih itu emosi negatif tapi itu dibutuhkan gitu.
Karena kalau orang yang nggak seperti itu, mungkin dia ya udah deh nilainya saya nggak mau perbaiki gitu, atau semester depan saya nggak masuk kuliah lagi karena saya pasti kayak gini. Itu yang kita mau hindari ya, yang udah nggak sehat jadinya, udah apa istilahnya, kecemasannya udah nggak unnecessary anxiety gitu. Jadi kita nggak boleh sampai overdosis gitu ya. Tapi Eh, Pak, aku ya. mungkin mau sharing aja, tapi ada beberapa orang yang kalau punya emosional negatif ya, mungkin karena dulu aku juga sempat di operasional, itu kan problemnya banyak banget ya, pasti kepanikan tuh semua muncul. Nah itu di situ kadang diuji. Kadang kalau yang emosional negatif tuh cenderung mereka puter-puter di masalah, dia nyari orang yang bermasalah, dia muter-muter di masalah. Tapi kalau mungkin yang punya ketenangan, emosional positif, itu dia cenderung cari solusi dari si masalah itu. Gimana cara nyelesainnya kayak gitu. Karena mesti orang operasional pasti ngerasain deh. Itu banyak banget masalah yang mesti dipecahkan dalam waktu singkat gitu. Nah, itu kadang diujinya dari situ, kepanikan itu. Tapi Ya. nah, aku punya beberapa atasan yang sulit untuk apa ya namanya, dia dalam mengelola si emosi itu. Jadi cenderung dia hanya menyalahkan. Ya mungkin yang emosional negatif mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Ya, ya, jadi memang seperti tadi yang kayak saya sampaikan ya, ci- eh, ciri dari yang emosi negatif itu, kalau dari perspektif kognitif itu memang lebih kayak fokus ya, fokus ke satu hal gitu. Eh, Berbeda dengan tadi yang emosi negatif yang cenderung memfasilitasi kita untuk melihat lebih banyak horizon gitu. Makanya di tengah orang yang bermasalah itu, yang kurang bisa mengelola, punya kecenderungan untuk kayak ke satu hal, dan nggak lihat ada kemungkinan lain. Makanya mungkin, dan bahkan mungkin lebih buruk lagi, ada yang tadi ruminating itu ya, itu bisa melanjutkan istilahnya spiraling down, tambah berat, tambah berat, tambah berat gitu. Eh, dan akhirnya nggak melihat solusi, dan bahkan mungkin jadi marah-marah gitu ya. Jadi itu memang satu ciri yang, ya itu tadi ada istilah eh, kecenderungan destruktif, walaupun bukan berarti nggak perlu gitu, dan nggak bisa kita hindari juga si emosi negatifnya. Bahkan dalam hal tertentu mungkin kita memang butuh ya, bukan hanya soal nggak bisa dihindari, tapi kita membutuhkan gitu. Kayak kayak kita kayak orang kemarin itu demo ya, memang udah jengkel banget, udah kesel banget. Mungkin kita harus nyatain gitu. Kita harus tunjukkan asertif gitu ya, eh, supaya supaya kita dapatkan goals yang kita mau, walaupun itu akan ada risiko merusak gitu kan. Kayak persis kayak demo itu orang ingin mengungkapkan sesuatu, tapi mungkin dia akhirnya kehilangan kontrol dan dia ngerusak gitu. Itu malah nggak kita perlukan. Ya, ya mungkin dalam konteks pekerjaan juga sama kan. Nah, kalau kita nggak setuju di rapat itu kita mesti perjuangkan gitu. Kalau perlu agak sedikit keras suaranya. Tapi kalau udah keluar dengan maki-maki dan kemudian memang ada kecenderungan seperti itu, kita lupa gitu dan nggak terkontrol. Dan akhirnya orang yang mendengar cuman terima buruknya kan. Ini kok gue dibilang gini gitu. Akhirnya malah destruktif, konflik gitu. Jadi memang risknya cukup besar. Oke, ya itu tadi tambahan lagi ya tentang ciri dari emosi negatif dan juga emosi positif. Jadi ada ciri yang apa istilahnya? Saya nggak tahu di buku, di artikel ada nggak ya? Saya tulis itu broaden and build, teorinya Fredrickson itu. Broaden, si emosi positif ini apa aja bentuknya, seperti tadi rasa syukur, itu memperluas horizon kita, broaden. Jadi makanya eh, kalau ya ada studinya saya ingat tuh, kalau kita misalnya di restoran dengan pasangan kita, apalagi yang kalau eh, lagi masa pacaran gitu ya, makan bareng, dan makan itu adalah satu momen di mana
emosi positif orang itu termasuk tinggi. Ya makanya orang tuh suka sharing kalau di sosial media ya, apalagi kalau kita lapar, ketemu makanan yang kita enak, yang kita suka, yang kita idam-idamkan, yang istimewa, itu orang kadang pingin sharing. Eh, karena itu memang naturnya emosi positif, eh, di mana kita ngalamin sesuatu yang menurut kita baik, kita pingin bagi sama orang. Itu satu ciri emosi positif. Nah, kalau di dalam tadi konteks dua orang di restoran itu umumnya itu eh, suasana kita itu terbuka gitu. Apapun yang disampaikan itu kita cenderung lebih ada rasa percaya. Itu studinya banyak bilang seperti itu. Jadi lebih open. Nah, makanya di kantor tuh manajer atau organisasi harus ciptakan suasana seperti itu kan, relax, nggak seperti kita ya bahkan mungkin kalau perlu memang dikasih makanan beneran gitu, kasih asupan makanan kan, sore-sore atau jam jam 2 mungkin ada buah atau ada ice cream atau ya mungkin ada kulkas yang ada minuman dinginnya. Namanya refreshment. Itu benar-benar bikin kita seger lagi dan terbuka lagi pikiran kita. Untuk sebagian sebagian kantor memahami itu ya, dan punya fasilitas seperti itu. Ada pantry, mungkin di dalamnya ada eh, ya asupan-asupan untuk karyawan gitu. Di beberapa ASN udah Pak dilakukan Pak, yang saya tahu Di, Pak. di kantor-kantor ASN Pak. ASN ya, Iya Pak. maksudnya Kemarin kantor saya pemerintah, sempat ke layanan publik. Kemendagri Pak. Di situ Hmm. sudah dilakukan seperti itu Pak. Makan siang bareng terus nanti sorenya ada kopi sama-sama gitu. Hmm. Ya, itu bisa dilihat sebagai cara tadi membangun atau menciptakan momen lebih sering ya. Makanya tadi di tulisan itu juga ada istilah. Yang penting kalau emosi positif itu lebih ke frekuensinya, jadi bukan ke intensnya gitu. Yang penting Macam membangun kebersamaan gitu ya Pak ya. ya di antaranya mau kebersamaan tadi. Mungkin ada acara-acara. Biasanya orang HR eh, dituntut lebih kreatif nih untuk ciptakan program atau policy ya yang memungkinkan orang untuk merasakan itu emosi positif. Jadi ingat apa Keisha, apa namanya, eh, apa Triputra ya, itu ada rasa syukur yang di, dibangun, dan kadang ada program-program yang berkaitan dengan capaian perusahaan terus dirayakan gitu ya, atau hari ulang tahun gitu. Oke, ya udah semakin banyak ya tadi kita eh, di tujuan kita ini memahami resiliensi. Dan ya pelan-pelan tadi kita udah diskusin juga seperti apa sih perannya dalam inovasi gitu. Eh, dan karena ini asumsinya sebuah skill ya, kalau kita bisa ngelola resiliensinya, berarti kita bisa mendorong perilaku inovatif juga gitu. Oke, jadi di tema seperti itu kita akan coba diskusikan sampai nanti sekitar seperti biasa nanti saya ada satu tugas yang tadi berkaitan dengan hubungan itu. eh, ini tadi kita udah sebut di artikel juga ditunjukin ya ada bahan baku, itu ada jalur yang kognitif, ada yang emosi ya. Kalau paper tiger paranoia ada yang sempat highlight nggak? Itu ada satu istilah. Mungkin ada yang sempat eh, periksa tadi. Ada Pak yang itu ya kalau nggak salah itu yang merasa dirinya udah takut dulu gitu loh. Jadi dia Hmm. mikirin sebenarnya itu tiger on paper, sorry, itu benar tiger atau hanya tiger on paper gitu. Jadi ya ya intinya sih ya dia udah merasa takut. Padahal pada pada saat dijalanin atau dilakukan nggak se nggak se tiger yang dia Hmm. pikirkan di awal gitu. Ya, ya. Jadi ya betul istilah itu memang untuk menggambarkan bahwa uh, ada jebakan pikiran yang disebut dengan apa itu katastrofi itu ya, katastrophize. Ya katastrofik lah, yes. Jadi karena tadi kekeliruan cara berpikir, nah kita terjebak untuk terlalu khawatir gitu, yang akhirnya
eh, nggak akurat, responnya jadi nggak akurat ya. Iya. Jadi itu ada istilah, saya nggak tahu apakah ada di artikel, tapi ini saya mau share di sini. Hmm, ini saya coba tulis di sini, mungkin Anda bisa periksa, ada di artikel atau Anda bisa cek di ChatGPT. Yang Nietzsche ya, Pak. Yang bias negatif, negativity bias, atau bias negatif ya. Mungkin mungkin Anda, atau kalau ada yang di sini ada yang psikolog nggak sih? Itu ada hubungannya tadi dengan paper Tager paranoia. Jadi orang psikologi sebagian apa namanya punya teori bahwa kecenderungan manusia itu sebenarnya ada bias terhadap negativitas karena eh, karena nenek moyang kita dulu gitu. Jadi udah turun temurun kita nih manusia, karena orang dulu menghindari eh, apa? Menghindari bahaya ya, seperti seperti misalnya Mbak, apa? Keamanan kalau kita keluar rumah gitu. Dari dulu kan memang zaman nenek moyang kita dulu itu memang potensial terjadi gitu. Kalau kita nggak awas, kita mungkin bisa di apa namanya, bisa fatal gitu ya. Ada makhluk buas yang bisa apa, melumatkan kita gitu. Dan itu katanya ya turun temurun secara genetika, eh, kita masih ngalamin gitu. Jadi orang cenderung punya bias negatif namanya, kekhawatiran kita yang berlebihan. eh, dan itu tentunya diperburuk ya, diperburuk dengan mungkin perkembangan masa kecil atau lingkungan seperti itu. Udah ada yang ketemu, periksa itu negativity bias. Iya, Pak. Negativity bias itu yang ini apa ya? Yang kalau misalnya dia kecenderungan untuk Pak izin share pengalamannya Pak. Eh, Sebentar, Era, kayaknya Mutia tadi share sesuatu ya? Suaranya enggak share, Pak. suaranya kecil, Mbak Ya. Mut. Oh, udah kedengeran. Ya, ya. Kalau bias negatif itu lebih ke ini ya Pak ya, kecenderungan memberi perhatian pada hal yang negatif. Jadi Hmm. kalau misalnya untuk hal yang negatif tuh seolah-olah tuh berteriak di kuping kita Pak. Sementara Oh, untuk yang eh, emosi positif itu kayak cuma eh, sedikit aja suaranya gitu Pak. Jadi kita kayak terlalu melebih-lebihkan hal-hal yang negatif Pak. ya, ya. Oh ya, itu ada di artikel ya. Ada Jadi, di artikel Pak. jadi kecenderungan kita untuk berikan perhatian ke hal yang negatif itu, eh, yang istilahnya bias negatif. Jadi ini implikasinya adalah eh, tadi yang upaya-upaya untuk buat emosi positif harusnya lebih sering, harusnya diusahakan lebih sering gitu, karena eh, kita nggak terhindar ngalamin hal yang negatif. Sementara yang positif itu seperti lewat begitu aja gitu. Jadi ada banyak buku psikologi yang bisa nunjukin gimana caranya supaya kita lebih buat perhatian atau membuat lebih sering gitu ya pengalaman emosi positifnya gitu. Ya kasarnya untuk ngelawan yang si negatif tadi, yang memang lebih cenderung lebih diperhatikan ya, lebih diingat juga mungkin. Ya, oke, makasih Mutia. Tadi Mas Era ya mau sharing pengalaman atau? Iya Pak. Sebenarnya sih karena saya di bidang medis ya Pak. Jadi pengalaman Ya, saya adalah ketika ada pasien yang baru dinyatakan terdiagnosa penyakit kanker tuh Pak. Saya punya iya. pengalaman di mana itu awalnya dia depresi berat dan istilahnya semua orang dimarah-marahin, bahkan Hmm. pihak dokter ataupun tenaga medis itu dimana merasa tidak menerima bahwa saya sehat Hmm. dan saya tidak terkena kanker Iya, iya, gitu. Bahkan keluarganya pun uh, kena imbas dampaknya akibat dinyatakan kanker gitu kan. iya, Pihak keluarga kena marah-marah dan segala macamnya. Nah, dari situ dia menjadi orang yang istilahnya kalau ya dibilang tadi paranoid
oh makan ini bisa menyebabkan nanti kanker menjadi lebih parah dan segala macamnya. Padahal Hmm, hmm, saya sebagai apoteker menjelaskan bahwa kita di awal ketika baru dinyatakan diagnosa, kita akan dokter akan memberikan treatment dan segala macamnya, hmm. pengobatan, bahkan dia sudah uh, istilahnya sudah paranoid bahwa oh nanti kemoterapi ini Hmm. menyiksa rambutnya rontok botak dan segala macamnya, dan itu membuat dia takut sendiri gitu loh. Hmm, Uh, hmm. akhirnya uh, apa dampaknya itu membuat semuanya bahkan pekerjaannya jadinya terbengkalai semuanya gitu Pak. Betul, betul, Jadi uh, dampak semuanya itu akhirnya berdampak negatif semua gitu loh Pak. Nah itu betul. akhirnya uh, sampai di titik tahap oke lah, kita memberikan informasi bahwa ini bisa sebelum melangkah ke kemoterapi kita memberikan treatment di awal kan. Akhirnya akhirnya mau di situ, akhirnya ya sudah menjalankan treatment, akhirnya kan eh, masa hidupnya jauh lebih lama gitu sebelum dilakukan kemoterapi. Jadi eh, apa treatment di awalnya bisa dilakukan dengan baik. Gitu sih Pak Iya. pengalamannya Pak. Oke, oke. Terima kasih Mas Era tadi tuh berikan penekanan lagi ya. Memang itu situasi yang eh, itu situasinya memang berat, tapi orang tertentu bisa ngalamin lebih berat dari orang yang lain gitu. Itu diskusinya ya. Jadi Benar Pak. satu orang yang resilient diasumsikan nggak perlu seperti tadi gitu ngalaminnya. Tapi kalau dia less resilience, apalagi tadi memang ya itu kan memang selalunya hal challenge, tantangan itu biasanya berkaitan sama yang kita anggap penting itu terganggu nggak gitu. Ya kan kayak kayak tadi mungkin pekerjaan terganggu gitu, mungkin financial hal itu ya memang wajar sih orang benar-benar apalagi kalau mungkin dia dengar baru dengar gitu misalnya atau di keluarganya ada yang pernah ngalamin itu benar-benar bisa dimengerti sih satu orang menakutkan menjadi khawatir ya. Eh, saya jadi teringat ada eh, saya tuh tahun lalu itu jadi harus ke rumah sakit untuk periksa jantung. Belum pernah ngalamin seperti itu, tapi nggak tahu itu apa benar ya. Minggu sebelumnya saya ada acara di Semarang dan diajak makan makanan yang lemaknya itu tengkleng itu pernah pernah dengar di Semarang. Tapi saya pulang paginya itu olahraga dan pulang sampai di Jakarta eh, jantungnya nggak enak harus ke rumah sakit. Terus masuk gawat darurat sebentar, terus diobat, tapi harus janjian sama dokter hari Senin. Nah, pertama kali saya datang ke center di rumah sakit itu ada center untuk apa? Mereka belum bukan bilang cancer ya, untuk jantung ya kalau nggak salah. Itu di ruangan itu saya tuh di tengah orang-orang yang udah pengalaman di dalam sakit jantung gitu. Itu obrolannya tuh bikin saya stres. Benar-benar yang satu bilang pernah ini, yang satu saya udah pengalaman diginin. Wah, itu sampai bikin saya keringat dingin. Apa bener nih akan kayak gini gitu. Jadi tadi saya bisa mengerti tadi era itu pasiennya eh, punya gambaran-gambaran menakutkan seperti itu ya karena memang ada di sekitar kita. Tapi Tapi juga sugesti juga nggak sih Pak itu Pak, maaf Pak, izin potong. nah, Itu sugesti juga nggak sih Pak? Jadi kayak kekuatan pikiran aja, tapi padahal mungkin nggak seburuk itu. iya, iya, ya, betul. Jadi jadi eh, itu cara bekerjanya si pikiran yang keliru Survival kan tadi kan. mode, iya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya ada pikiran yang lebih akurat, yang lebih tepat gitu, yang harusnya diterapin. Dan juga di ya tentunya dibarengin dengan tadi mungkin emosi ya. Tapi ini kita bukan berarti tadi saya bilang menghilangkan atau mengabaikan ya bahwa itu kena cancer itu wah udah deh. Nah, nanti apa namanya? Ada sebagian orang kan mungkin yang treatmentnya seperti itu bisa keliru juga kan. Sama seperti waktu yang COVID itu kan sebagian orang tuh ya saya jadi ingat di artikel itu kan saya nulis ada laporan
penelitian psikolog-psikolog di UI itu di antara hasilnya itu ditunjukin sebagian orang itu sangat-sangat optimis gitu. Tapi keliru banget gitu karena mungkin karena kepercayaan agama, karena jadi mereka nggak pakai masker nggak dan seterusnya gitu ya. Malah itu akan keliru ya. Jadi bukan maksudnya seperti itu juga, tapi ya lebih balance gitu. Jadi tapi di saat yang sama kita tahu itu cara bekerjanya pikiran dan bisa merugikan ya. Baik tadi yang negatifnya overdosis atau juga yang positifnya yang juga sangat-sangat positif gitu. Itu juga nggak tepat juga ya. Oke, itu tadi paper tiger paranoia juga tadi ada istilahnya dengan ada term ini what doesn't kill you um, make you stronger. Ya, make you stronger ya. Dan ini mungkin relate dengan tadi sharingnya Julian nih. Karena di artikel itu ditunjukin orang tuh ada batasnya. Jadi eh, kalau dia nggak kuat itu ya mungkin kalau tadi eh, mungkin mati terlalu serem ya, tapi ada banyak orang masuk rumah sakit gitu. Karena tadi masalah mental dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ya. Jadi tumbang juga akhirnya. Tapi saya nggak sebut mati. Masuk rumah sakit lah itu harus istirahat, mungkin psikologisnya gitu ya. Oke, jadi itu tadi message-nya di sini. Pak, saya mau nambahkan sedikit, Pak. Eh, jadi Silakan. Pak. minggu lalu saya baca di link ID ada seorang psikolog gitu ya, Pak. Dia menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya. Kemudian hmm, dia juga memperhatikan bahwa kehidupan di Jakarta ini sangat macet setiap harinya ke kantor. Kemudian juga pekerjaan selama 1 minggu di kantor. Nah, dari situ dia bercerita setelah ia mengalami hal tersebut, akhirnya dia membuat satu treatment. Dia membuat satu meditasi fisik, Pak. Akhirnya dia membuka meditasi fisik dan dia open bootcamp di Eco Park. Nah, Hmm. dia menceritakan itu di link ID-nya sih. Saya lupa namanya. Tapi dia membuat open untuk meditasi fisik itu gratis, Pak. Dia Oh, buka dari jam 8 sampai jam 10 pagi, sekaligus sesi curhat dan untuk menceritakan kehidupan yang kita alami sepanjang 1 minggu ini gitu, Pak. Jadi itu hmm. Hmm. saya juga agak sedikit tertarik melihat pembahasan dia karena merupakan apa jarang juga kita menemui hal-hal tersebut gitu. Sekaligus dia buka open bootcamp kecil sih, masih kecil mungkin sekarang. Tapi kan Hmm. kita nggak tahu ke depannya. Dia buka open bootcampnya itu di Eco Park dari jam 8 sampai jam 10. Artinya dari sesi curhatan, pekerjaan dan lain-lain, dia membuka untuk saling curhat di situ mungkin itu, Pak. Ya, ya. Oke, jadi kalau kita pelajari lebih jauh, tentunya tadi ada treatment-treatment, ada latihan-latihan ya, mungkin dan termasuk mungkin meditasi kali. Itu di antara rangkaian yang mungkin bisa melatih kita ya, melatih. Dan tadi kan kita asumsikan dia bisa dikembangkan. Saya rasa itu termasuk. Jadi make sense juga ya itu. Dan sekarang memang eh, apa semakin banyak ya pembicaraan tentang mental health. Kalau nggak salah tadi saya di grup alumni PPM itu juga mereka akan ada acara tanggal 10. Mungkin nanti saya akan share ya ke lewat Mutia, siapa tahu ada yang luang dan tertarik. Itu mereka ngundang beberapa psikolog untuk bicara tentang kesehatan mental di tempat kerja. Terus saya juga ingat, dan saya baru beli bukunya, mungkin Rifko atau yang lain pernah dengar ini, buku, nggak kelihatan ya. Ini bukunya Di Lestari, tapi dia nulis sama almarhum suaminya Reza Gunawan, yang juga praktisi meditasi. Eh, saya belum baca sih bukunya, baru baca pengantarnya aja. Saya beli karena kita mau ajak Dewi Lestari untuk guest lecture di program S1 Management. Mungkin kalau Anda nanti luang, eh, silahkan join di satu tanggal, mungkin di awal November. Tadi kita baru cari waktunya. Tapi dia udah bersedia untuk datang. Eh, Book review. Tapi sekaligus juga karena mata kuliah saya itu
eh, apa organizational behavior yang ada kesehatan mentalnya. Nah, mungkin dia akan cerita banyak. Eh, Kalau Rifko atau yang lain nanti luang bisa mampir nanti di auditorium. Mudah-mudahan acaranya berlangsung. Oke, oke. Jadi itu mungkin memang satu cara dan saya rasa nggak ada salahnya untuk dipelajari, apalagi yang ada waktu ya. Itu eh, ada banyak sekarang tawaran untuk treatment-treatment seperti itu ya. Eh, Ya, kalau ya apa dilihat lagi kita memang challenge-nya cukup tinggi sih sebagai profesional di Indonesia, di Jakarta dia, di kota-kota besar seperti Jakarta ini. Ada banyak itu tadi yang kalau yang artikelnya kan bilang sebenarnya itu bicara tentang kita punya apa sih istilah Rick Hanson itu yang saya kutip eh, di ransel kita dalam kehidupan sehari-hari, kita punya alat apa untuk atasi situasi gitu. Nah, tapi juga artinya semakin lengkap kita punya alatnya, seperti tadi meditasi, atau mungkin keterampilan berpikir, atau mungkin mengelola emosi, itu adalah tools-tools yang kita punya gitu. Semakin banyak, juga rasa syukur ya, mengelola emosi positif, bahkan mungkin kalau diperluas kayak eh, apa kepercayaan ya, religiositas, itu juga di antara modal yang kita punya. Dan kita berhadapan dengan situasi kan, yang tadi kita eh, aminin bahwa di Jakarta tuh memang keras banget gitu untuk profesional. Jadi eh, ya nggak tahu mungkin Anda ada yang di Bogor kena saya suka datang pagi-pagi kalau kerja jam 7 biasanya saya udah di kantor dan selalu bareng sama teman-teman yang dari Bogor itu beberapa dosen dan juga ada teman office boy sering saya ajak ngobrol jam berapa dari rumah gitu. Itu udah kebayang challenge challenge setiap harinya satu orang yang dari Bogor kalau kerja di Kuningan di Jakarta dan ya eh, resilience dibutuhkan lebih banyak untuk orang yang challenge-nya lebih tinggi kan dan semakin dia terampil semakin semakin bisa dia atasi gitu. Oke deh itu memang diskusi yang banyak tapi kita ada bahan yang kita harus selesaiin. Jadi arahnya itu eh, kita mau coba lihat karakter resilience dan memang setiap orang bisa berbeda. Dan tadi mungkin dengan diskusi yang tadi Anda bisa identify siapa sih yang mungkin Anda rasa cukup resilient atau mungkin Anda sendiri kalau tadi saya bilang kalau apa teman dari Bogor itu bisa survive gitu ya, struggle tapi bisa survive. Saya rasa mereka punya cara gitu untuk jadi resilient ya. Eh, Oke deh, mungkin Anda, saya rasa tentunya bisa identify ini dan mungkin mungkin Anda mendefine diri Anda sendiri. Apakah Anda resilience gitu kan? Bisa aja gitu. Jadi ini yang namanya resilient, orang yang resilient. Jadi kita bisa lihat kekuatan apa yang dimilikinya, kayak gimana dia menghadapi tadi challenge-challenge yang dihadapi ya. Eh, ada orang yang kayak tadi cepat panik dan nggak perlu cemas gitu. Mengalami kecemasan yang nggak perlu, tapi ada juga yang ya cukup terampil gitu melihat situasi dan kemudian gimana meresponnya ya di antaranya. Tapi mungkin kita bisa pilah seperti tadi ada yang kognitif dan ada yang pengelolaan emosi. Nah ini tadi ya saya sebut kalau manager atau apalagi HR itu concern dengan bisa dibangun nggak gitu, bisa dipelajari dan dibangun nggak skill kekuatan itu ya. Ini tadinya saya ada satu artikel tapi saya nggak jadi share karena takut kelamaan. Tapi Anda mungkin bisa cek juga. Ini dari LinkedIn juga. eh, Dulu dia pernah tulis nih Ahmad Zaki yang di Bukalapak ya dulu. Foundernya Bukalapak. Tapi sekarang udah nggak di sana. Oke, sekarang kita bicara tentang kesulitan. Jadi tadi kan kita diskusiin eh, itu resilience itu terbukti kalau orang menghadapi kesulitan. Ya kan? Jadi mesti mesti ada prekursornya dulu. Kalau orang belum ngalamin kesulitan, kita nggak tahu dia itu resilient atau enggak gitu. Iya kan? Kayak kayak tadi
Kalau orang belum mengalami tantangan kayak di Jakarta yang macetnya kayak gitu gitu, mungkin orang nggak tahu satu orang bisa resilient atau enggak. Nah, ini ada anekdot eh, tentang itu ya. Jadi ini konon ada, saya ambil dari satu artikel. Eh, Kalau Anda itu bisa lihat masa depan dan kemudian bisa punya kemampuan untuk mengedit masa depan itu lebih awal, apakah Anda akan melakukan seperti yang di slide ini ya? Jadi Anda lihat, ini bicara anak Anda, masa depan anak Anda. Oke, jadi kita lagi bicara tadi adversity ya, atau challenge tadi. Di studi-studi suka dipakai istilah adverse event atau adversity. Kalau menurut Anda gimana? Karena tadi kita udah lihat kayaknya orang butuh kesulitan gitu untuk bisa membangun keterampilan. Ada yang mau komen? Mas Nana? Ya, Prof. Izin, Prof. Ini sih pernah saya mirip-mirip dengan seperti ini, Prof. Dan sekarang saya juga terapin ke anak sih, Prof. Hmm. Tapi bentuknya nggak seperti ini, Prof. Jadi saya semacam buat dream book, Prof. Gitu. Jadi bagaimana melihat ke depan masa depannya dia, terus kita tulis di bukunya itu, Prof. Dari per 5 tahun. Dan itu saya terapkan juga buat saya. Akhirnya apa ya yang tadinya nggak kecapai jadi kecapai gitu, Prof. Apa mirip seperti ini ya, Prof? Jadi Oh, semacam lebih ke, afirmasi gitu loh. Bukan ya, Prof oke, ya? Agak sedikit beda, ya, Agak agak sedikit beda sedikit ya, Prof beda. ya? Ini arah diskusinya lebih ke, eh, tadi kan kita bicarakan tentang kesulitan sebagai sumber resilience, sumber ketangguhan, sumber Iya, apa, istilahnya kemampuan untuk bangkit gitu. Tapi apa benar kita pingin diri kita atau dalam hal ini anak kita ngalamin kesulitan itu? Oke, jadi mungkin arahnya tadi itu lebih ke membahas tentang peran dari kesulitan ya. Seberapa banyak kita butuh kesulitan gitu. iya. Seberapa seberapa perlu kita challenge itu. Ya mungkin balik lagi tadi ke diskusi sama Julian ya. Jadi kalau dengar cerita Julian itu sebagian orang tuh eh, di profesi seperti tentara, apalagi tadi yang pasukan khusus, mungkin itu memang benar-benar diciptakan situasi yang berat untuk si tentaranya ya. Tapi saking beratnya ada yang nggak bisa hadapi gitu. Ya jadi mungkin kita memang perlu kesulitan, tapi mungkin di tingkat yang kita bisa atasi. Jangan-jangan ya bukan apa ya artinya eh secara lebih tepat gitu dosisnya. Jadi ya kalau apalagi untuk anak ya, nggak tahu mungkin kalau sekarang ya kita nggak mau anak-anak kita ngalamin masalah gitu. Walaupun kalau untuk anak laki-laki harusnya kita, untuk perempuan juga nggak sih? Saya ada anak perempuan soalnya, tapi ya nggak tahu ya kalau orang tua nggak pingin anaknya susah. Eh, Oke, jadi sebenarnya arahnya tadi seberapa besar sih kesulitan yang pantas untuk kita miliki ya atau kita ciptakan untuk diri kita gitu. Karena ya memang ada benefitnya. Ini dari tadi artikel itu saya coba rangkum. Jadi kesulitan itu bisa reveal our hidden ability. Itu mungkin benar juga ya. Jadi kalau ya anak-anak mungkin biasanya dijemput, biasanya tinggal nunggu di rumah ada makanan gitu. Nggak pernah apa kayak mungkin beresin kamar ada yang bantu. Itu mungkin kita nggak bisa tahu dia
se se ability-nya sejauh mana gitu. Dan ya sebagian orang tuh pingin ciptain suasana ya seperti kirim anaknya studi lanjut atau studi di luar kota gitu, atau ya dikasih jajan yang kayak cukup gitu supaya dia bisa kelola ya. Jadi ini hidden ability, this could change our self concept, confidence to cope future challenge ya. Dan juga adversities filter relationship. Jadi dalam studi resilience itu uh, tadi ya waktu saya bilang ada modal, modal tools yang kita punya, kognitif maupun emosi. Sebenarnya modal yang sangat berarti dalam resilience adalah relasi. Jadi uh, apa istilahnya orang yang di sekitar kita itu uh, support system ya. Jadi ada orang tua, ada abang yang dengerin, ada yang uh, kasih perspektif ya. Jadi kayak tadi ada yang cerita, kalau saya ngalamin masalah, ada nggak sih tempat kita share gitu? Ya itu memang dibutuhkan. Jadi Rifko ya kalau nggak salah. Sangat-sangat dibutuhkan karena ada kalanya konsep diri kita tuh terganggu. Kita nggak bisa lihat secara akurat kita ini orang kayak apa gitu. Nah di sana butuh apakah atasan ya. Makanya kalau Anda perhatikan tuh coaching, eh, konsep coaching itu memang berkaitan sama itu ya. Kita bertanya, kita istilah saya itu kayak ada cermin di depan kita, tapi cerminnya tuh cermin yang akurat. Karena kadang self konsep orang tuh bisa bergeser setelah dia ngalami masalah, berulang-ulang ya. Itu kadang-kadang dia nggak mengerti kok saya lagi gitu dan apa benar saya ini mampu gitu kan. Itu dialami oleh banyak orang bahkan di eh, bukan hanya early career tapi juga orang yang paruh baya ya itu bisa ngalamin seperti itu, nggak percaya dengan eh, kekuatan dirinya. Jadi penting banget itu relationship. Jadi adversity akhirnya akan saring itu. Jadi kita tahu siapa sih sebenarnya yang benar-benar perhatian dan dekat sama kita gitu. Oke, jadi itu diantaranya ya manfaatnya ini tadi disebut. Kemudian change the priorities, philosophies toward the uh, present life, ya itu bisa terjadi. Facilitate a profound transformation. Jadi uh, kadang satu masalah yang sulit itu kayak titik balik satu orang ya, istilahnya turning point dan juga reality check atau wake up call gitu. Ada banyak orang yang berubah karena uh, ngalamin masa-masa sulit dan berhasil atasi masa sulit ya. Oke, itu ada yang komen, ada yang mau komen dari ini beberapa yang ini mungkin saya akan skip. Kita masuk ke yang resilience-nya ya. Ini waktunya saya harus tandain. Jadi seperti yang Anda lihat di artikel dan juga mungkin di bahan-bahan lain ya, resilience itu selalu sinonim dengan kegigihan atau kemampuan beradaptasi. Jadi tadi fleksibel yang Nanang bilang itu adalah adaptasi. Jadi orang belum tentu dia bisa survive kalau dia itu ngotot. Jadi adaptasi itu satu kunci dalam resilience. Apa istilahnya selain adaptasi itu kayak acceptance. Di psikologi itu orang acceptance. Ya udah deh, terima deh sekarang saya udah mungkin 5 kali coba, terus memang udah saatnya mungkin ganti prioritas gitu misalnya. Itu justru ada kalanya itu lebih baik daripada persisten, daripada gigih gitu. Jadi gigih itu ada batasnya gitu. Dan kalau kita lebih akurat, mungkin kita akan pilih yang adaptasi. Oke, jadi selain elemen itu juga ada elemen bangkit dari masalah. Jadi ada kayak makanya tadi ada problem solving, ada buat agenda, buat rencana ya. Itu berkaitan sama bangkit, toleransi yang tinggi. Oke, ini kayaknya minggu lalu juga udah saya tunjukin ya waktu bicara mindset design thinking. Ada yang berkaitan sama
optimisme, eh, itu mungkin Anda bisa cek lagi bahan PowerPoint-nya. Jadi tergantung kita menjelaskan situasi yang kita alami, situasi sulit terutama ya. Apakah itu karena saya kurang mampu atau ini memang masalahnya yang berat. Itu bisa menghasilkan sense of optimism untuk satu orang. Kayak tadi saya bilang, bahkan mungkin orang Parubaya sekalipun kalau dia ngalamin masalah yang berat, itu bisa aja dia kehilangan atau berubah self konsepnya ya, menjadi kurang percaya diri. Ini kemarin saya udah tunjukin, perilaku optimis itu diantaranya adalah mendekati eh, apa namanya approach oriented, jadi bukan menghindar, malah kita coba embrace dan cari tahu eh, kalau masalahnya ini kita harus seperti apa. Ya, dan ada yang positive emotion tadi udah dibahas di artikel ya. Ini yang mindset apa yang creative confidence ya, Prof ya? Yang minggu lalu ya, Prof. Ya, Yang dia ada itu keyakinan dibahas bahwa ya. setiap orang kreatif terus optimisme dan keberanian gitu ya, Prof ya. Betul. Gitu ya, Jadi Prof. di sesi itu kita eh, diskusiin bahwa praktek design thinking diharapkan itu akan membentuk mindset. Jadi sebenarnya yang pingin kita eh, raih itu lebih dari sekedar proses kayak pakai post-it atau mungkin brainstorming, lebih dari sekedar itu, tapi mindsetnya gitu, cara pandang kita atas satu hal, dan di antara mindsetnya adalah optimism itu. Jadi makanya udah kita bahas tempo hari. Jadi diharapkan orang yang mempraktekkan design thinking itu tumbuh sense of optimismnya. Ya oke, ini tadi saya udah singgung, dia itu sifatnya state-like, jadi itu bisa berubah, bisa dikembangkan, ketimbang yang namanya trait-like, itu kayak sifat dasar satu orang. Ini ada istilah, tadi saya sebut buffer, meredam masalah, mengoptimalkan fungsi individu ya. Oke, jadi ini saya mau masuk sekarang yang sebenarnya harapan saya setelah 4 sesi, kita sering diskusikan, inovasi nggak mudah ya ternyata gitu. Tapi Anda mesti lebih detail sekarang, masing-masing tahapan itu kalau dia ada, kita sebut pakai yang tahapan idea generation, idea promotion, dan idea implementation ya. Itu masing-masing tuh ada kesulitannya sendiri-sendiri. Mungkin Anda mau cek sekilas, yang nanti Anda bisa pakai untuk kerja kelompoknya. Atau kalau se kalau apa istilahnya secara instinktif gitu, nggak usah cek chat GPT. Di idea promotion tuh kesulitannya apa? Kita udah bahas satu sesi. Mungkin mungkin saya mesti tanya. Resistensi, Ya, Casey masih ingat ya? iya, resistensi organisasi, Pak. Jadi kita harus ngeyakinin karena dia resisten atau Ya, ya itu keterbatasan. itu di antara kesulitannya ya. Eh, Mm. di tahap itu si inovator harus mampu mengubah orang yang resist menjadi orang yang support gitu. Bahkan itu bukan hanya di kolega gitu, tapi mungkin sometimes menghadapinya ke atasan gitu. Orang yang harusnya bantu kita, malah orang yang nolak ya, malah orang yang nggak percaya sama kita, dia malah fokus ke aspek buruknya gitu. Atau ada masalah politikal ya waktu kita eh, diskusiin yang Steve Jobs itu kan sebenarnya juga ada isu politik ya di dalam idea promotion. Kalau kamu ngusulin ide bagus, posisi saya bisa terancam gitu. Nanti malah bos besar lebih
suka dengan kamu daripada dengan saya, itu bisa dialami. Kita bisa ngalamin itu. Oke, ya mungkin udah ada yang sempat periksa, ada yang mau share. Ini teman-teman yang off cam ikutin kan? Soalnya yang on cam cuma beberapa orang nih. Udah, Shera Prof. gimana? Atau Krisna udah sampai di rumah? Masih di jalan. Masih meeting ini, Prof, offline. Oh, oke. Oke, kalau Mutia gimana? Mungkin udah periksa. Maaf, maaf, baru sampai rumah. Kalau Shera udah bisa Ya ikutin? Pak, ya Pak, Udah, udah bisa udah periksa ini? yang ini ya Pak, yang Hmm, apa tentang challenge atau kesulitan. Iya. Dari tadi kan kita ngomongin resilience. Mm-mm. Resilience itu hadir kalau kita berhadapan dengan adversity atau challenge. Nah, kan tadi tesisnya adalah kalau benar resilience itu bisa dikembangin dan bisa ngatasi masalah, harusnya bisa ngatasin masalah inovasi gitu. Nah, kita coba detailin yang di proses inovasi itu kita tahu secara umum itu nggak mudah, sulit. Tapi lebih detail lagi bisa nggak di tahap idea generation itu kesulitannya apa, idea promotion kesulitannya apa? Oke, sebenarnya kan kalau dari proses resiliensi ini kan pada akhirnya kalau kita lebih wise dan positif untuk melihatnya bisa jadi peluang ya Pak ya. Bukannya justru kita menghambat sih sebenarnya bisa jadi peluang gitu. Nah, eh, di sini kalau misalnya kaitannya dengan ID generation, peluang itu justru bisa kita telaah gitu ya, one by one, apa aja sih gitu, ide-ide yang muncul gitu untuk kita bisa menjadikan itu sebuah solusi, lalu itu bisa nanti kita implementasikan untuk membangun sebuah inovasi sebagai jalan keluarnya kurang lebih gitu sih Pak. Ya, oke, oke, tapi responnya masih general ya. Yang dimaui nanti di tugas Anda itu adalah kalau kita tahu tadi ada resilience dan juga tadi ada elemen kognitif, ada elemen emosi, gimana dia bisa membantu satu orang inovator di tahap-tahap ini gitu. Bagaimana cara bekerjanya? Kayak tadi, apakah emosi positif, misalnya eh, sense of inspiration, kalau inspirasi itu salah satu bentuk ya. Tadi kan di artikel ada satu bentuk yang namanya rasa syukur. Tapi bisa ada yang lain juga. Itu di artikel ada 10 emosi positif. Nah, Anda mesti coba lihat koneksinya ke inovator yang terfasilitasi gara-gara itu. Gara-gara dia punya sense of inspiration, dia akhirnya ngatasi kesulitan dari setiap tahap ini gitu. Secara lebih detail. Tadi Sarah masih lebih umum ya nunjukinnya. Mungkin menambahkan, Prof, Ya, silakan. tantangan atau apa kesulitan untuk ide generation ya. Hmm, Mungkin menemukan sulit ya. Tantangan utama adalah sulit menemukan ide yang benar-benar relevan dan bernilai tambah gitu. hmm. Ya, jadi waktu kita bahas di sesi 2 ya kalau nggak salah, source ideas itu kan kelihatan ada banyak opsi. Tapi opsi itu juga ada effortnya kan, dan nggak semua orang mau menjalankan gitu. Iya, betul. Nah, gimana emosi positif memfasilitasi satu orang gitu untuk ya udah pokoknya gue harus jalanin ini, gue harus ke exhibition itu gitu, karena di sana mungkin dapat ide gitu kan, atau ada juga mungkin eksperimen misalnya, eksperimen kan harus butuhkan waktu, mungkin perlu dana juga ya, itu bisa difasilitasi oleh mungkin emosi positif gitu, dan ya kita tunjukkan keterkaitannya seperti itu. Oke, jadi Anda nanti diminta untuk detail. eh, ini tadi kita udah bahas.
saya juga ulang lagi tadi, inovasi itu setiap stagesnya itu punya tantangannya sendiri-sendiri, seperti mungkin di idea generation itu tadi udah ditunjukkan ya, Ali sebutin, dapatkan ide yang bagus nggak bisa di kantor aja gitu misalnya. Mungkin harus ke exhibition atau mungkin harus ke luar negeri gitu misalnya ya, kalau acaranya, kalau eventnya di luar negeri. Tadi di idea promotion ya, kayak Casey udah nunjukin ada resist dari kolega gitu ya. Apalagi di idea implementation, ini juga ada banyak challenge. Ya, saya nggak detailin di sini. Oke, jadi di tengah tantangan seperti itu, eh, nampaknya benar tesisnya adalah resilience itu dibutuhkan oleh inovator ya. Jadi ini kapasitas, ini definisinya yang satu definisi, kapasitas individu untuk merespon kesulitan dalam pekerjaan dengan cara yang memperkuat dan membangun dirinya untuk menjadi individu yang lebih baik. Ya, ini satu tawaran konsep resiliensi. Dan ada dimensinya. Tadi kita udah nyinggung, kalau di artikel tadi ada dua, kognitif sama emosi positif. Ini saya tambah ada elemen kegigihan, perseverance, emosi positif, udah ada tadi di artikel. Tapi ini juga ada di kognitif tuh ada meaning making, gimana kita memaknai satu situasi. Dan juga saya tambahkan di sini karena rumusannya berkaitan sama keinginan untuk belajar lagi ya, untuk tumbuh. Jadi commitment to growth di sini. Nah, jadi kalau resilience adalah empat hal ini, tadi pertanyaannya gimana dia bisa memfasilitasi ke ketiga proses tadi gitu. Bagaimana cara bekerjanya? Ini yang tadi disebut dengan empat elemen, kemauan bertahan dan disiplin dalam menghadapi kesulitan, seperti tadi cari ide baru bisa dihubungkan ya. Tapi ide baru, ya maksud saya Anda harus lebih detail lagi kalau nanti di tugasnya. Tadi Ali udah share sedikit. Ini emosi positif, kemudian tadi meaning making, secara aktif refleksi dan menegaskan nilai-nilai dan tujuan pribadi dalam menghadapi kesulitan. Dan ini komitmen untuk bertumbuh, sengaja menghadapi kesulitan demi menjadi individu yang lebih baik. Oke, dengan ini yang lain mudah-mudahan ini ya juga ikut dengar at least dan bisa siap untuk ke kelompoknya. Oke, ini tugasnya setelah mengetahui tantangan proses inovasi di tiga stages tadi, dan juga certain extent memahami karakter resilience, tadi ditunjukin empat dimensi itu, bahaslah seperti apa peran resiliensi dan elemennya, tadi yang empat itu, dalam memfasilitasi inovator sukses dalam menjalankan inovasi. Wah, ini kayaknya apa namanya, kebanyakan dalamnya ya. Dalam menjalankan inovasi sesuai dengan tahapannya. Jadi Anda cuma diminta pilih satu tahapan, apakah idea generation atau idea promotion atau idea implementation, dan kemudian tunjukin tadi si resilience bekerjanya gimana. Oke, Jadi pilih salah satu aja, Prof ya. Mau pilih salah satu aja. ide generation atau promotion ya. Iya, betul. Oke. Tapi yang Ali tadi jangan diulang lagi kali deh, Siap, siap, Prof. ide baru. Boleh sih, tapi mungkin lebih detail lah, lebih detail, lebih Iya, tunjukin tadi uh, mekanisme bekerjanya si yang elemen itu ya. Oke, oke, Prof. tapi saya anjurkan untuk mengeksplor bisa yang promotion juga. Tadi Casey udah singgung juga. Kalau elemennya empat-empatnya atau bisa pilih salah satu atau dua, Ya, harus mungkin satu semua elemen. duanya lah ya, nggak usah empat-empatnya ya. Oh ya, Itu baik Prof. kayaknya bisa saling membantu ya si elemennya tadi. Oke, baik Prof. Oke, jadi ke group assignment lagi. Ini kayaknya diperlukan ya tapi PowerPoint-nya ini ada bahan jawabannya di bawah ini.
saya nggak bisa kasih. Mungkin Anda capture aja, boleh? Boleh, Prof. Jadi yang assignment dan yang di atas ini kalau mau ya. Tapi nanti dikasih kan Prof ini ya Prof setelah kuliah ini Prof. Ya, ya, Hmm. ya. Jadi mungkin ini ada capture yang 2 halaman slide ini ya. Ya. Yang elemen tadi boleh diulang, Prof. Boleh. Oke ya, ini udah di capture. Udah, Prof. Udah ya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan Anda bisa lihat itu. Ini seperti kalau nanti Anda buat tesis di pembahasan cara kerjanya seperti ini ya. Setelah lihat hasil, dan Anda punya wawasan konsep, Anda coba eh, lihat atau bahas hubungannya gitu. Oke, ini nggak perlu Anda presentasikan, tapi seperti minggu lalu atau Kamis lalu ya, kalau boleh jangan lebih dari jam 9. Jadi mudah-mudahan ini bisa apa fasilitasi Anda untuk lebih paham yang resilience dan gimana resiliennya bekerja untuk satu inovator. Oke ya, di Google Classroom-nya udah ada kan? Masuk Udah, ke Prof. virtual room. Prof, di PPT atau Word, Prof? Eh, Word aja. Sama aja kali ya, sama Word. aja ini nggak usah dipresentasikan untuk bahan saya mau nilai aja nanti. Ya, baik, Prof. Terima Ya, kasih. Breakout room-nya dari 86 ke bawah berarti ya, Bu Ketua? iya tadi 81 aja sampai 85. 81 81. sampai 81 85. sampai Ya. 85 tuh bisa kosong. udah Oh. dikasih tahu ya. Saya tadi kayaknya Sama 86 aja. sampai 90 di sini. Oh, 86 90. Oh, 86 sampai 90, Prof. Oke. Iya di Gilang tadi share-nya seperti itu. Oh, baik. Terus nanti yang ngirim tugasnya itu perwakilan aja ya, Prof? Perwakilan ya kayak kemarin itu. Oke, oke. Baik, Prof. 86 kelompok 1, 87 2 seterusnya gitu ya. Iya. Ya kayak biasa. Oke. Ya. Sebelum Kelompok jam 5 9 aja Prof ya. 90 ya. Ya. Oke. Oke, Selamat malam, Prof. terima kasih banyak ya semua. Thank Ya, you, terima kasih Prof. banyak ya Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Salam, Prof. 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 Makasih, Ke depan. Prof. Yuk, salam. Kita kelompok berapa ya? 8. Bapaknya keluar ya? Udah keluar. Ini kelompok berapa ya? Kita tuh kelompok berapa ya? 3 deh. 3 ya. Berarti 86, 87, 88. Oke, 88 kelompok 3 ya.